Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma yajibu aidan ay ya'rifahumur rusula al-madhkurata fil Qur'ani tafsilan. Wa amma ghairuhum fayajibu alaihi ay ya'rifahum ijmalan. Pada malam ini kita akan membahas tentang para nabi yang 25 yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Judulnya wajib mengetahui. Bagi siapa? Bagi setiap mukallaf, yang laki-laki ataupun perempuan, seluruhnya wajib untuk mengetahui para nabi dan para rasul yang disebut di dalam Al-Quran. Para nabi dan para rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran itu jumlahnya ada 25. Dan kita wajib mengetahuinya secara terperinci. Ini harus terperinci ke-25 itu. Berbeda para nabi yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran, cukup secara global. Bahwasanya para nabi itu banyak, para rasul itu banyak, cukup segitu saja. Tapi yang 25 ini kita harus mengetahuinya secara terperinci, tahu nama-namanya. Dan cukup kiranya bagi setiap mukallaf tadi mengimani mereka semua dan mengakui kerisalahan mereka, ajaran-ajaran mereka tanpa menghafalnya. Jadi ke-25 nabi ini kita tidak perlu menghafalnya. Tahu urutannya apalagi tidak perlu. Yang penting kita mengakui ajaran mereka, kenabian mereka, kerasulan mereka. Jadi ketika ditanya apakah Nabi Isa seorang nabi? Ya, saya yakin Nabi Isa adalah seorang nabi. Nabi Ismail? Ya, nabi. Nabi Daud? Ya, nabi. Atau mungkin ada orang yang bertanya tanpa menyebutkan nabinya. Daud, dia seorang nabi. Musa, beliau seorang nabi. Harus diyakini. Dan itu cukup, tidak perlu harus menghafal satu persatu sampai 25 apalagi berurutan. Maka barang siapa yang mengingkari ke-25 nabi ini, maka dianggap kafir. Siapa contohnya? Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kita menganggap mereka termasuk kafir, bukan orang Islam. Kenapa? Karena tidak mengakui kenabian Nabi Isa. Mereka tidak menganggap Nabi Isa ini seorang nabi. Bagi Nasrani, Nabi Isa adalah Tuhan. Bagi Yahudi, Nabi Isa bukan Tuhan, bukan Nabi. Apalagi mengakui Nabi Muhammad. Gak mau mereka mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi. Karena tidak mau mengimaninya, mengingkari ke-25 Nabi ini, maka dianggap kafir. Beda halnya dengan orang yang ketika ditanya, apakah Daud seorang Nabi? Dan orang ini benar-benar tidak tahu. Gak tahu Ustadz siapa itu. Maka bagi dia hukumnya dosa, tidak kafir. Untuk itu kita hafalkan nama-namanya. Maksud menghafal di sini tidak harus berurutan ya. Tapi kita tahu bahwasanya Ismail adalah nabi, Sulaiman adalah nabi, Ilyas adalah nabi, Ilyasa adalah nabi, Zakaria adalah nabi. Jangan sampai kita tidak tahu. Memang kalau kita tidak tahu, tidak mengingkarinya, maka tidak dianggap kafir, hanya saja berdosa tetap. Iman kita kepada para nabi tidak sempurna. Jadi 25 nabi yang disebutkan dalam Al-Quran itu ini, saya sudah tulis semuanya. Bisa di pause, screenshot, kemudian besarkan nama-namanya, hafalkan.
Di luar nama ini yang ditulis di dalam Al-Quran bisa jadi bukan seorang nabi. Di antaranya siapa? Luqmanul Hakim. Siapa lagi? Imran. Itu bukan nabi, tapi ditulis oleh Allah di dalam Al-Quran. Termasuk Ashabul Kahfi. Mereka ini bukan nabi, tapi kisahnya Allah tulis di dalam Al-Quran. Adapun mengetahui para nabi di luar 25 nabi ini, ada berapa para nabi? Ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa para nabi ini jumlahnya sekitar 124.000. Dan para rasul jumlahnya sekitar 313. Ada yang mengatakan 314, ada yang mengatakan 315. Jumlah tepatnya tidak ada yang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu jumlah pasti mereka. Yang wajib kita tahu adalah mengetahui 25 nabi ini. Jadi selain 25 nabi ini, kita cukup mengimani secara global, secara umum. Kalau kita nggak tahu jumlah yang tadi saya sebutkan, 124.000 para nabi, 313 para rasul, kita cukup menyebutkan bahwa para nabi dan para rasul itu banyak. Itu pun sudah cukup. Tapi yang 25 ini, kita harus tahu nama-namanya secara terperinci. Kenapa? Karena memang kita tidak ada kemampuan untuk mengetahui secara terperinci. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Di sini ada ayat yang menyebutkan nama-nama para nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim." Satu tadi Ibrahim. Wa wahabna lahu Ishaq. Dua. Wa Ya'qub kullan hadaina wa Nuhan hadaina. Min qablu wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullun minas salihin wa Ismail wa Yas'a wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'alal alamin. Ada 18 nabi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat-ayat tadi. Sedangkan yang wajib kita ketahui 25 para nabi. Di mana yang lainnya? Disebutkan oleh Allah dalam ayat-ayat yang lain. Berarti berapa lagi? 7 nabi lagi. Dan seluruh para nabi tadi, baik itu yang 124.000 para nabi, ataupun yang 25 para nabi wajib kita ketahui ini, semuanya diakhiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah penutup para nabi. Dan disepakati ulama bahwa tidak akan ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada nabi setelah beliau, berarti nabi palsu. Paham ikhwan? Wallahu a'lam bissawab.